Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih buat kesempatannya di hari ini. Jujur, pertama kali gue mau memutuskan untuk join di event ini, gak ada maksud apapun, cuma pengen banget sharing cerita yang gue alamin baru banget kejadian mungkin kayak sekitar 3 minggu dan 2 minggu yang lalu. Oh ya, sebelumnya kenalin nama gue Cynthia, umur gue 28 tahun, asli Jakarta, dan sampai hari ini, detik ini gue masih single. Oke, jadi ceritanya adalah gue ketemuan sama seseorang. Actually, he is a foreigner, he is not an Indonesian. Dan waktu itu kita ketemu di Tinder. Pertama kali gue sempat nanya, sebenarnya objektif lu apa sih ketika lu mau bertemu dengan perempuan-perempuan di Indonesia? Apa yang lu cari? Dan kemudian dia cuma bilang, please, bareng sama gue, tunjukin beberapa cafe, coffee shop, makanan-makanan yang enak yang ada di Jakarta. Dan waktu itu gue cuma berpikir kayak, oke, ini adalah waktu yang tepat untuk gue sekalian latihan. Latihan tampil, latihan ngobrol di depan orang baru, latihan ngobrol pakai bahasa Inggris, dan actually it's fun for me, it's new for me. Dan waktu itu akhirnya kita memutuskan untuk keluar di hari Sabtu. Kita bertemu sekitar di jam 3 sore. Kita pergi ke coffee shop yang terkenal di daerah Menteng. Gua bawa dia ke daerah tempat restoran Padang. Kita nyobain makanan-makanan Chinese food yang actually itu adalah makanan favorit gua. Dan dia sangat senang waktu itu. Nggak sadar ternyata kita udah ngobrol sampai jam 9 malam. Dan itu 6 jam dan itu adalah hari pertama kali kita bertemu. Waktu itu gue ngerasa biasa aja sebenarnya, fun, tapi gue juga nggak punya objektif apapun, gue juga tidak berekspektasi apapun. Besokannya dia kembali chat, dia bilang, hey, kayaknya minggu depan gue akan balik deh ke negara gue. Bisa nggak temenin lagi buat kita beli souvenir? Gue pengen cari sesuatu nih buat keluarga gue, entah snack, entah makanan, apapun itu. Buat seorang introvert kayak gue, jujur, hari Minggu itu gue pengen banget istirahat di rumah karena capek. Kemarinnya tuh gue udah ketemu sama dia 6 jam, kita udah ngobrol banyak. Tapi karena gue orang yang gak enakan, finally gue bilang ke dia, oke, ayo kita keluar lagi. Gue akan nunjukin beberapa makanan yang bisa lu bawa pulang buat jadi souvenir. Waktu itu gue bawa dia ke GI, kita ngeliat-ngeliat tempat souvenir, akhirnya kita beli beberapa makanan dan memang gak lama karena kita juga sama-sama kecapean. Turns out besokannya dia ngomong kayak gini, kayaknya gue gak jadi pulang deh karena gue gak dapet tiket pesawat dan perusahaan gak ngizinin gue balik untuk pakai tiket bisnis. Kayaknya kita bisa ketemu lagi, yuk kita ketemuan lagi di hari Sabtu ini, lu bisa nggak? Waktu itu gue cuma bilang kayak, ini masih hari Senin boy, hari Sabtu tuh masih lama dan gue nggak tahu jadwal gue apa, kita lihat nanti ya. Hari berganti hari, dia nggak tiba-tiba menghilang, dia terus dan terus menghubungin gue. Dia ngajak gue bercanda, dia ceritain kerjaannya di Indonesia, dia ceritain bosnya, dia nanyain kerjaan lu gimana sekarang. Dan sampai di hari Sabtu dia nanya lagi, ayo kita keluar. Dan karena gue juga kosong di hari itu, akhirnya gue memutuskan, oke, let's go, kita jalan lagi. Dan hari itu adalah hari awalan kita sama-sama tertarik satu dengan yang lain. Kita bertemu dari jam 4 sore dan kita ngobrol apapun yang emang kita obrolin. Mulai dari angan-angan kita, mimpi kita di tahun depan, kerjaan kita, tipe pasangan kita, love language, kalau kita LDR bagaimana, kita bisa serius gak sih? Kita bisa keep in touch terus gak sih? Itu semua keluar dari mulutnya dia katakan di hari Sabtu itu. Dan waktu itu gue kayak mikir, ini cuman bercanda, kita baru bertemu beberapa kali. Tapi ternyata di hari itu juga gue mulai tertarik sama dia. Kita ketemu, kita jalan, sampai akhirnya itu jam 12 malam dan kita baru pulang ke rumah masing-masing. Gue anterin dia ke hotel dan akhirnya gue balik. Di hari Minggu paginya dia bilang, gue kayaknya sakit nih.
Karena kemarin mungkin kita agak kehujanan ya, dan dia takut, jangan-jangan gue kena COVID, ntar gue nggak bisa balik lagi ke negara gue. Dan waktu itu gue cuma mikir kayak, oke, tenang, lu nggak mungkin kena COVID, gue akan coba ngebantu lu, gue akan coba kirimin lu makanan, lu mau di swab atau enggak? Dia bilang, gak usah, nggak apa-apa, makanan dari lu udah cukup buat gue. Dan gue inget banget hari itu adalah Piala Dunia. Waktu itu adalah Argentina lawan Perancis. Dan waktu itu adalah jam 12 malam ketika dia hubungin gue. Dia bilang, gue pengen banget nih nonton Piala Dunia, tapi gue masih sakit. Gue gak bisa keluar kemana-mana, karena di hotel juga gak nyiarin itu. Dan waktu itu gue langsung jadi live report buat dia. Argentina, gol! Perancis, gol! Kita penalti. Dan akhirnya dia cuma bilang gini, Argentina pasti menang. Dan karena kebetulan gue lagi di pihak Perancis, gue bilang, enggak deh kayaknya, kita lihat aja ada penaltinya. Satu kata yang gue inget banget, dia cuma bilang, gue berani taruhan kalau Argentina menang. Kalau Argentina menang, lu mau gak jadi pacar gue? Buat gue itu kayak suatu bercandaan ya, karena itu momennya bener-bener gak ada romantis-romantisnya. Tapi buat perempuan yang lagi baper-bapernya, itu tuh kayak udara segar. Kayak dikasih, nih ada nih makanan bentar lagi akan lu dapetin. Lu mau nggak? Itu yang gue pikirin hari itu. Waktu itu adalah hari Minggu. Hari Senin kemudian kita ngobrol-ngobrol lagi, gue cuma bilang, lu jangan banyakkan bercanda deh. Kita harus sama-sama rasional. Karena kita bukan ada di kota yang sama dan lain-lain. Sampai akhirnya kita masih terus berhubungan sampai dia harus balik ke negaranya. Hari terakhir dia ada di Indonesia, di Jakarta. Kita masih sering chat, kita masih ketemu untuk terakhir kalinya. Kita masih ngomongin semua angan-angan kita harus keep kontak, kita bisa latihan ngomong bahasa Inggris setiap hari, kita harus saling kabar-kabarin tentang kerjaan kita. Hari dimana dia ada di bandara, dia masih sempat-sempatnya kirimin tiket. Dia masih kirimin gambar ketika dia landing. Terus kemudian besokannya, sehari, 2 hari, dia hilang. Akhirnya gue beranikan diri untuk ngechat duluan. Hai, kabar lu gimana? Gue ngerasa aneh nih, gak dapat kabar apapun dari lu. Dan beberapa jam kemudian dia cuma bilang, kalian tahu apa? Iya, sorry, I already have girlfriend. Dan dia ngeblok gue. Semuanya, WhatsApp, Instagram, sosial media apapun, Line, angan-angan kita, janji untuk keep contact, semuanya hilang dan gak bisa gue temuin lagi. Di titik itu gue sadar kayak namanya hubungan itu emang ada awal dan ada akhir. Kita gak bisa kasih effort sendiri untuk menjaga hubungan itu. Kita gak bisa berharap hubungan itu akan bertahan lama kalau cuman kita sendiri yang ngerjain untuk bertahan di hubungan itu. Tapi kalau kalian tanya, nyesel gak sih? Gue akan bilang, enggak. Karena yang namanya memori, itu akan terus bertahan lama. Mungkin gue akan sesek banget di minggu ini, di hari-hari ini ketika ngelihat makanan favorit gue, ketika ngelihat mall, tempat kita bertemu. Tapi gue yakin, 2-3 tahun kemudian, gue akan ingat memori itu sebagai kenangan manis. Terima kasih. Buat saya, ceritanya lebar sekali sebenarnya ya. Kecil tapi lebar. Apa yang ingin kamu sampaikan, sebenarnya apa yang ingin kamu sampaikan? Bahaya bertemu dengan orang asing, misalnya kan? Ya, maksudnya tergesa-gesa gitu. Atau kayak kalau kesimpulan yang kamu sampaikan tadi, effort tidak bisa hubungan tidak bisa dibangun oleh satu orang. Bagi saya itu juga kesimpulan yang tergesa-gesa gitu kan. Jadi pesan yang ingin kamu sampaikan tuh bagi saya itu belum benar-benar terkirim dengan baik gitu. Sebenarnya kamu mau ngomongin apa gitu di sini, poinnya apa? Dan yang
catatan mungkin untuk para storytellers yang lain, kita bisa menggunakan bahasa sehari-hari dalam menyampaikan cerita, tapi tadi bangunan, struktur cerita itu tetap jadi kunci sebuah kekuatan cerita gitu. Kalau tidak, itu memang akan sulit apa yang ingin kita sampaikan mendapatkan simpati dari orang yang kita ingin bagi, apalagi pesannya bisa sampai atau tidak gitu. Pertama kalau kita bicara soal teknisnya, mungkin Cynthia bisa mulai dengan cerita kayak, lu pernah ngedate sama bule nggak? Oh, ya itu awalan yang sangat-sangat menarik karena nggak semua orang pernah berada di situasi itu. Michael pernah, Tania pernah. Oh, you're so good. Terus kalau dari artikulasi juga sangat baik sebenarnya. Dari tata bahasa juga oke. Apalagi mimik wajahnya kelihatan kayak lukanya itu, ya betul kata Tania itu masih basah gitu loh, kayak ih kasihan tiba-tiba di blok gitu aja gitu kan. Itu tuh masih kerasa banget. Cuman ya benar kata Mbak Tati tadi, ya kita tuh harus, kita jangan terkunci sama satu stereotip. Jangan terkunci sama lu bisa lo pakai bahasa gua lu kalian apa gitu dengan personality yang kita miliki, dengan hal yang kita punya dan kita tuangkan. Mungkin untuk peserta-peserta sebelumnya dan setelahnya yang harus diingat adalah lu nggak akan bisa bercerita dengan baik kalau lu nggak mengenali diri lu gitu sih. Tapi ya everything is good. Ceritanya lebar dan sangat deskriptif tapi kurang dalam. Satu hal yang membuat orang bisa simpati adalah kenapa kamu obses terhadap value dari cerita yang kamu mau sampaikan, bukan tentang kamunya. Kita storytellers gitu. Jadi storytellers is not about you, it's about the story gitu. Gimana kita bisa menceritakan ini dengan baik. Ketika kamu memilih karakter di sini adalah kamu, maka kamu harus meyakinkan bahwa orang bisa relate dengan kamunya gitu. Tadi balik lagi, kalau misalkan dia tidak relate, kemudian apakah kamu mau mengambil posisi sebagai orang yang pernah merasakan apa yang orang belum pernah rasakan lainnya? Boleh juga gitu. Tapi yang menurut aku itu juga ya. Jadi tadi bisa lebih dalam instead of lebar dan jadinya terlalu deskriptif, tapi tidak orang tidak susah untuk obses terhadap konten dari ceritanya atau ide dari ceritanya gitu. Thank you.